Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul model pengembangan standar profesi. Baik, anggota kami itu ada 4. Yang pertama ada Laili, yang NIM akhirnya itu 37, lalu ada Nida Maulidi Rama dengan NIM akhir 45, lalu ada Diva Amanda dengan NIM akhir 115, dan saya sendiri Ibrahim Mirsad dengan NIM akhir 118. Jadi untuk materi-materi kita itu, yang pertama itu ada jenis-jenis profesi di bidang IT, lalu ada deskripsi kerja profesi IT, lalu ada standar profesi ACM dan IEEE, lalu ada standar profesi di Indonesia dan regional, model dan standar profesi di USA dan Kanada, dan yang terakhir ada model dan standar di Eropa, Inggris, Jerman, dan Perancis. Oke, Baik, untuk bab pertama ada jenis-jenis profesi di bidang TI. Nah, profesi dalam bidang TI, menurut The Georgia, profesi sendiri merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian khusus. Sedangkan IT sendiri merupakan bidang yang terlibat perpaduan antara perangkat keras dengan perangkat lunak pada suatu komputer yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengelola suatu informasi. Lalu, pengertian profesi dalam bidang TI sendiri, profesi di dalam bidang TI merupakan profesi yang mencakup berbagai pekerjaan yang akan berfokus pada pengelolaan dan penggunaan teknologi komputer dan sistem informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis profesi di bidang TI. Jenis-jenis profesi di bidang IT sangatlah beragam, namun di sini ada disebutkan beberapa saja. Eh, Jenis-jenis profesi di bidang IT ini dibagi menjadi dua golongan, yakni ada profesi yang berhubungan dengan perangkat lunak, yakni software, dan perangkat keras, yaitu hardware. Selanjutnya, profesi yang berhubungan dengan software itu pertama ada web designer. Web designer sendiri merupakan profesi dalam bidang TI yang dalam pengerjaannya melakukan kegiatan seperti perencanaan dan termasuk pada yang termasuk studi kelayakan, desain, dan analisis terhadap suatu proyek yang diperoleh dan bisa berbentuk seperti pembuatan sebuah aplikasi web. Selanjutnya ada yang kedua ada programmer, merupakan suatu profesi bidang IT yang pekerjaannya tuh mengimplementasikan rancangan sistem yang telah dibuat dan dianalisis oleh tim analisis sebelumnya. Contohnya yakni pembuatan program baik berupa aplikasi maupun sistem pengoperasiannya. Programmer ini dapat dibagi menjadi dua, yakni programmer aplikasi dan programmer sistem yang memiliki tugasnya masing-masing. Lalu yang ketiga ada sistem analis. Sistem analis ini merupakan suatu profesi bidang IT yang pekerjaannya adalah menganalisa suatu sistem yang akan diimplementasikan. Nah, penganalisasian suatu sistem ini penting dalam suatu proses pengembangan sebuah sistem. Setidaknya seorang analis harus mempunyai 4 macam keahlian seperti analisis, teknis, manajerial, dan interpersonal, atau mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang keempat ada web programmer, merupakan salah satu profesi di bidang IT yang bertugas untuk mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat oleh seorang web designer sebelumnya. Biasanya bahasa pemrograman yang dilakukan oleh web designer ini dalam membuat suatu web itu ada PHP, JS, .NET, Java, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada profesi yang berhubungan dengan hardware. Yang pertama itu ada networking engineer. Merupakan sebuah profesi TI yang pekerjaannya itu berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai dengan troubleshooting. Nah, dalam melakukan pekerjaan ini terdapat 4 jenis uh, monitoring terhadap jaring. Terdapat 4 jenis, yakni pertama ada monitoring terhadap jaringan, sudah melakukan pengujian pada jaringan, ketika penginstalan dan penerapan program pengamanan jaringan, serta yang keempat tuh ada melakukan evaluasi lebih lanjut dari pengimplementasian jaringan yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang kedua ada technical engineer, di mana pekerja dalam pekerjaan ini sering dipanggil dengan teknisi. Teknisi sendiri merupakan seorang pekerja profesional IT yang berkecimpung dalam teknik by teknik.
Teknisi ini biasanya melakukan suatu pemeliharaan ataupun perbaikan pada perangkat sistem komputer. Selanjutnya, bab kedua itu ada deskripsi kerja profesi IT. Nah, deskripsi kerja profesi IT kan banyak. Pekerjaan profesi IT itu ada banyak. Nah, di sini saya mengambil contoh profesinya yaitu sistem analis. Di dalam deskripsi kerja profesi IT pada profesi sistem analis tuh yang pertama ada melakukan perluasan dan pemodifikasian sistem agar dapat sesuai dengan tujuan yang baru dan meningkatkan alur kerja. Lalu yang kedua ada melakukan pengujian, pemeliharaan, dan pemantauan program komputer dan sistem, serta membantu dalam pengordinasian instalasi program komputer dan sistem. Tiga, ada mengembangkan dokumen, lalu merevisi desain prosedur pada sistem, pengujian, dan standar kualitas. Empat, ada meningkatkan staf agar dapat membantu memecahkan masalah komputer yang ada sebuah fungsi yang sering dirasakan oleh pengguna. Lalu yang kelima ada melakukan peninjauan kembali dan menganalisis hasil printout komputer dan indikator kinerja yang ada untuk menemukan masalah pada kode. Yang keenam ada adanya konsultasi dengan manajemen agar nantinya dapat memastikan kesepakatan yang dijalin sudah sesuai dengan prinsip sistem yang ada. Ketujuh, melakukan perundingan dengan klien tentang jenis pengolahan informasi apa yang digunakan. 8, membaca manual berkala dan melakukan report agar dapat mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan staf dan penggunanya. 9, mengkoordinasikan dan menghubungkan sistem komputer dalam suatu organisasi guna meningkatkan kompatibilitas. Dan yang ke-10, menentukan software dan hardware komputer yang diperlukan ketika mengatur atau mengubah suatu sistem. Selanjutnya, bab selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Nida. Bahasan selanjutnya ada standar profesi ACM dan IEEE. Yang pertama ada standar profesi ACM. Jadi ACM atau Association of Computing Machinery ini merupakan serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia. Dia didirikan pada tahun 1947. ACM ini menyediakan kode etik dan juga perilaku profesional yang dirancang untuk menginspirasi dan membantu perilaku etis semua profesional komputasi. Kode etik ini juga berfungsi sebagai dasar untuk remediasi ketika terjadi adanya pelanggaran. Secara garis umum, kode etik ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada prinsip etis umum yang menguraikan prinsip-prinsip etika dasar yang menjadi dasar bagi seluruh kode etik. Lalu yang kedua ada tanggung jawab dan profesional. Di bagian ini membahas tentang pertimbangan tambahan yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab profesional. Yang ketiga ada prinsip kepemimpinan profesional. Di bagian ini membantu individu yang memiliki peran kepemimpinan baik di tempat kerja atau dalam kapasitas profesional sukarela. Dan yang terakhir itu ada kepatuhan terhadap kode etik. Jadi pada bagian ini dia membahas tentang komitmen terhadap perilaku atau kode etik. Untuk bagian yang pertama, yaitu prinsip etis umum, dia terdiri dari 7 poin, yaitu ada berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia, menghindari bahaya, jujur dan dapat dipercaya, bersikap adil dan tidak bersikap diskriminatif, menghargai hak cipta, hormati privasi, dan juga hormati kerahasiaan. Untuk bagian yang kedua, itu tanggung jawab dan profesional, terdiri dari 5 poin, yaitu ada berusaha untuk mencapai kualitas tinggi baik dalam proses maupun dalam pekerjaan profesional, mempertahankan standar tinggi kompetensi profesional, perilaku, dan juga praktik etis. Yang ketiga ada mengetahui dan menghormati aturan yang terkait dengan pekerjaan profesional. Yang keempat, menerima dan memberikan tinjauan profesional yang sesuai. Dan yang kelima, memberikan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh terhadap sistem komputer dan dampaknya, termasuk analisis risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya dari bagian tanggung jawab dan profesional itu ada melakukan pekerjaan hanya di bidang kompetensi, menumbuhkan kesadaran publik dan pemahaman tentang komputasi, teknologi terkait dan juga konsekuensinya. Lalu ada mengakses sumber daya komputasi dan komunikasi hanya jika diizinkan atau ketika dipaksa oleh publik, dan ada merancang dan mengimplementasi sistem yang kokoh dan aman digunakan.
Untuk bagian selanjutnya yaitu prinsip kepemimpinan profesional. Poin yang pertama ada memastikan bahwa kepentingan publik menjadi perhatian utama dalam seluruh pekerjaan komputasi profesional. Yang kedua, mengartikulasikan, mendorong penerimaan, dan mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab sosial oleh anggota organisasi atau kelompok. Lalu ada mengelola personel dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Lalu poin selanjutnya ada mengartikulasikan, menerapkan, dan mendukung kebijakan dan proses yang mencerminkan prinsip-prinsip kode etik, menciptakan peluang bagi anggota organisasi atau kelompok untuk tumbuh sebagai profesional, berhati-hatilah saat memodifikasi atau menghentikan sistem, dan mengenali dan memberikan perhatian khusus terhadap sistem yang terintegrasi ke dalam infrastruktur masyarakat. Untuk bagian terakhir, yaitu kepatuhan terhadap kode etik, itu terdiri dari menjunjung tinggi, memajukan, dan menghormati prinsip-prinsip kode etik, dan memperlakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagai tindakan yang tidak konsisten dengan keanggotaan dalam ACF. Selanjutnya ada standar profesi dari IEEE. Jadi IEEE ini atau Institute of Electrical and Electronic Engineers merupakan organisasi nirlaba yang beranggotakan ahli teknik. Jadi mereka mempromosikan pengembangan standar dan mempercepat teknologi baru dalam industri seperti telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan juga elektronika. Standar IEEE ini dia mengatur fungsi, kemampuan, dan juga interoperabilitas berbagai produk dan layanan yang mempengaruhi cara hidup, bekerja, dan juga berkomunikasi. Terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada menolak, jadi dalam kode etik profesi pada IEEE terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada menolak penyuapan dalam segala bentuk apapun, yang kedua ada jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia, yang ketiga ada menerima tanggung jawab dan pengambilan keputusan engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang bisa membahayakan publik atau lingkungan. Yang keempat ada mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai, dan kemungkinan konsekuensinya. Yang kelima ada berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan yang salah atau bermaksud buruk. Selanjutnya ada menolak penyuapan dalam segala bentuk apapun, jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia, menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang bisa membahayakan publik atau lingkungan, mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai dan kemungkinan konsekuensinya, berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan yang salah atau bermaksud buruk. Lalu poin yang selanjutnya ada menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya apabila mempunyai kualifikasi melalui pelatihan ataupun pengalaman atau setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansinya, membantu rekan dalam pengembangan profesi mereka dan juga mendukung mereka dalam mengikuti kode etik. Poin selanjutnya ada mencari, menerima, dan menawarkan kritik dan saran pekerjaan teknis, mengakui dan memperbaiki kesalahan, dan menghargai kontribusi orang lain. Lalu ada memperlakukan dengan adil dan rata semua orang-orang tanpa bergantung pada faktor seperti ras, agama, gender, cacat, maupun umur. Selanjutnya akan dibahas oleh Diva Amanda. Oke, selanjutnya ada standar profesi di Indonesia dan regional. Standar profesi di Indonesia dan regional, standar profesi di pemerintah Indonesia yaitu memiliki syarat jabatan peranata komputer, yaitu yang pertama, bekerja pada satuan organisasi, instansi pemerintah, dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem atau program pengelolaan dengan komputer. Yang kedua yaitu berijazah sarjana muda atau diploma 3 atau yang sederajat. Yang ketiga memiliki pendidikan, latihan, pengalaman, dan bidang komputer. Yang keempat yaitu memiliki setiap unsur
di setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Standar profesi IT menurut SRIC PS atau SEARCH. SEARCH ini atau Southeast Asian Regional Computer Consideration merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Indonesia sebagai anggota SEARCH telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan dan yang dilaksanakan oleh SEARCH salah satunya adalah SRIC PS atau Special Regional Interest Group on Professional Standardization. SRIC atau SRIC PS Search merumuskan klasifikasi job secara regional untuk menjabarkan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu pada tingkat tertentu. Standar profesi IT menurut SRIC Search, pendekatan dalam melakukan klasifikasi pekerjaan menurut SRIC PS, model yang di sini ada model yang berbasiskan industri atau bisnis. Pada model ini pembagian pekerjaan diidentifikasi oleh pengelompokan pekerja di berbagai sektor industri teknologi informasi. Model ini juga digunakan oleh Singapura dan Malaysia. Yang kedua itu ada model yang berbasiskan siklus pengembangan sistem. Pada model ini, pengelompokan dilakukan berdasarkan tugas yang dilakukan pada saat pengembangan suatu sistem. Model pendekatan ini juga digunakan oleh Jepang. Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan klasifikasi job. Yang pertama itu adalah cross country atau cross enterprise applicability atau job yang diidentifikasikan tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara pada region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman fungsi setiap pekerjaan. Yang kedua itu ada mengedepankan function oriented, bukan title oriented. Titel yang diberikan dapat berbeda, tetapi yang penting fungsi diberikan sama. Titel ini juga dapat berbeda pada negara yang berbeda. Yang ketiga ada testable atau certifiable, yaitu fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. Yang terakhir ada harus applicable, yaitu fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas. Jadi next. Coba. Sinyal gue yang jelek ya. Sinyal gue hilang ya. Shoot, man. Halo? Suara gue masih masuk nggak? Masuk. Di next. Ya. Oke. Selanjutnya ada masuk ke suara gue. Masuk. Oke, dilanjutin. Itu selanjutnya ada standar profesi IT menurut SRIC PS SEARCH. Model SEARCH menggunakan pendekatan dua dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian. Setiap jenis pekerjaan atau kecuali spesialis memiliki tingkatannya itu pertama ada supervisor atau terbimbing, yaitu tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Moderately supervisor atau media, yaitu tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar sampai 3 sampai 5 tahun yang berpengalaman.
Yang terakhir ada independen atau managing atau mandiri, memulai tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Nah, di sini ada tabelnya yang menurut tabel-tabelnya. Di ini tidak ada yang lagi. Selanjutnya, nggak berubah ya. Selanjutnya ada model dan standar profesi di USA and Kanada. Selanjutnya. Standar akuntansi internasional. Di sini banyak di negara Eropa, Afrika Selatan, dan Asia mencakup pada bagian pelaporan keuangan internasional. Nah, di standar internasional juga oleh Komite Standar Akuntansi Nasional atau yang disebut IASC. Yang ketiga, ada pertemuan melibatkan ahli di berbagai negara yang termasuk Kanada, Australia, Jepang, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat dan Inggris. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap GAAP IAS atau Amerika Serikat, yaitu banyaknya perusahaan di publik dan swasta yang mendaftarkan sekuritasnya ke bursa saham Amerika Serikat. Yang kedua ada harus menyerahkan laporan keuangan ke SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa. Itu ada berdasarkan GAAP IAS, prinsip akuntansi yang berlaku umum, dilaporkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. Selanjutnya di sini ada perbedaan model dan standar profesional, yaitu standar profesional bervariasi di setiap negara, misalnya Amerika Serikat dan Kanada. Kode etik profesi Asosiasi Penjabat Keuangan Pemerintah Amerika Serikat dan Kanada juga berpartisipasi dalam meningkatkan pengelolaan profesional sumber daya keuangan pemerintahan. Selanjutnya, melalui identifikasi, pengembangan, dan promosi strategi kebijakan dan keuangan untuk memajukan kepentingan umum. Di sini ada perbedaan model dan standar di Amerika Serikat dan Kanada. Asosiasi profesi, yaitu Asosiasi Pejabat Keuangan Pemerintah di Amerika Serikat dan Kanada adalah organisasi profesional pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan pengelolaan profesional sumber daya keuangan pemerintah. Standar perilaku profesional atau pejabat keuangan pemerintah harus mematuhi standar perilaku hukum, moral, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada pengembangan profesi, yaitu pejabat keuangan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kompetisi dirinya, untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekannya, dan mendorong mereka yang ingin memasuki bidang keuangan pemerintah. Yang terakhir ada integrasi profesional, yaitu pejabat keuangan pemerintah harus menjadi teladan dan berkomitmen pada cita-cita yang tertinggi, kehormatan, dan integrasi dalam kepercayaan yang mereka berikan kepada pejabat mereka, pegawai negeri lainnya, pegawai, dan masyarakatnya. Di sini ada persamaan antara model dan standar profesional di Amerika Serikat dan Kanada. Yang pertama itu ada kode etik. Kedua negara ini juga memiliki kode etik yang mengatur perilaku profesional pegawai keuangan pemerintah. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan, yaitu kedua negara juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan profesional untuk meningkatkan kinerja staf fiskal. Yang terakhir itu ada integritas dan kehormatan, yaitu kedua negara menekankan pentingnya integritas dan kehormatan dalam sebuah hubungan profesional. Coba
Hilang lagi sinyalnya. Ada tampilan. Selanjutnya ada peran dan tugas. Terdapat pembagian yang jelas antara pustakawan dan staf teknis dan ada staf teknis yang menangani administrasi perpustakaan dan teknologi informasi, bukan pustakawan. Tinggal jelek lagi. Selanjutnya ada kolaborasi dan keahlian. Pustakawan di Amerika Serikat berkolaborasi dengan asosiasi profesional lain seperti Modern Language Association untuk membuat panduan informasi. Dan pustakawan hukum juga sering memiliki gelar sarjana untuk hukum dan berkontribusi dalam penelitian hukum. Selanjutnya, peran di dunia akademis. Pustakawan berperan penting dalam dunia akademis dengan tuntunan profesional yang tinggi dan kedudukan yang kuat di perguruan tinggi. Di Amerika Serikat juga nih, pustakawan dihormati sebagai profesional yang berkontribusi secara signifikan dalam pengumpulan dan penyediaan informasi yang berbeda dengan persepsi di beberapa negara lain seperti Indonesia. Di next. Cepat. Ayo. Tidak ada sinyal. Ya. Jadi masuk ke model dan standar di Eropa, Inggris, Jerman, dan Prancis. Yang pertama itu ada model dan standar di Inggris. Jadi model standar di Inggris itu ada IBE atau Institute of Business Ethics. Itu adalah satu organisasi utama yang mengembangkan standar etika dalam bisnis. Tujuan utamanya itu adalah untuk mendorong standar etika yang tinggi dalam praktik bisnis. Lembaga ini bekerja dengan premis bahwa perilaku etis bukan hanya hal yang baik untuk dilakukan. Nah, untuk prinsip utamanya itu yang pertama itu ada kejujuran dan integrasi, lalu ada transparansi, ada keadilan, tanggung jawab, dan respect. Lalu yang kedua itu ada CIPD atau Chartered Institute of Personnel and Development. Itu merupakan badan profesional terkemuka di Inggris yang fokus. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, CIPD itu telah meningkatkan fokusnya pada isu-isu kontemporer seperti digitalisasi tempat kerja. Lanjut. Nah, untuk kode etik dari CIPD ini ada profesionalisme, ada kompetensi, ada konfidensialitas, dan ada keadilan dan kesetaraan. Lalu sekarang masuk ke model dan standar di Jerman. Itu ada DCGK, itu ya instrumen penting dalam landscape tata kelola perusahaan di Jerman. DCGK ini dikembangkan dan secara berkala diperbarui oleh Komisi Pemerintah Jerman, Corporate Governance Code. Itu adalah sebuah badan independen yang terdiri dari para ahli dari berbagai latar belakang. Nah, prinsip utamanya itu ada transparansi, ada akuntabilitas, dan ada integritas.
Nah, yang kedua itu ada BVB atau Bundesverband der Freien Beruf. Itu adalah organisasi payung yang mewakili kepentingan profesi bebas di Jerman. BVD ini didirikan pada tahun 1949 dan telah menjadi suara yang paling kuat dan berpengaruh bagi berbagai profesi termasuk dokter, pengacara, dan akuntan. Salah satu fungsinya adalah menetapkan dan mempromosikan standar etika yang tinggi di seluruh profesi bebas. Nah, kode etik dari BVB sendiri ini yang pertama itu ada kemandirian, ada kerjasama, dan keahlian. Nah, masuk ke model dan standar di Perancis, yaitu ada IEP atau Institut Français des Administrateurs. Ini adalah organisasi terkemuka di Perancis yang mengembangkan dan mempromosikan standar tata kelola perusahaan serta etika profesional. Organisasi ini berpartisipasi aktif dalam jaringan global direktur dan lembaga tata kelola. Nah, prinsipnya itu ada transparansi, integrasi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Lalu ada CNB atau Council National des Beres, badan nasional yang memainkan peran penting dalam mengatur standar etika dan praktik profesional bagi profesi hukum di Perancis. Nah, untuk kode etik dari CNB ini ada independensi, lalu ada kerahasiaan, dan ada kesetiaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.